Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami dunia arkeologi yang penuh misteri dan keajaiban. Bayangkan, sebuah kerangka kuno ditemukan di bawah lapisan tanah berusia ribuan tahun. Tulang-tulang ini menyimpan rahasia tentang kehidupan manusia purba, tapi bagaimana para arkeolog bisa tahu apakah kerangka itu milik seorang pria atau wanita? Itulah topik kita hari ini. Rahasia kerangka kuno. Bagaimana arkeolog mengungkap jenis kelamin manusia purba? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menggali rahasia masa lalu? Mari kita jelajahi lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas metode ilmiah yang digunakan arkeolog untuk menentukan jenis kelamin kerangka kuno, dari analisis tulang hingga teknologi DNA mutakhir. Kita juga akan melihat tantangan, kontroversi, dan cerita menarik di balik penemuan-penemuan arkeologi yang mengubah cara kita memahami sejarah manusia. Ayo, kita mulai. Sebelum kita masuk ke cara arkeolog menentukan jenis kelamin, mari kita pahami dulu mengapa informasi ini begitu penting. Kerangka kuno bukan sekadar tulang-tulang tua. Mereka adalah jendela menuju kehidupan manusia di masa lalu. Mengetahui jenis kelamin seseorang dari kerangka bisa memberi petunjuk tentang peran mereka dalam masyarakat, pola makan, pekerjaan, bahkan bagaimana mereka hidup dan mati. Misalnya, di situs arkeologi tertentu, kerangka pria sering ditemukan bersama senjata, sementara kerangka wanita ditemani perhiasan atau alat rumah tangga. Ini membantu arkeolog merekonstruksi struktur sosial, seperti apakah masyarakat itu patriarkal atau lebih egaliter. Tapi, tentu saja, asumsi seperti ini juga bisa menyesatkan. Kita akan bahas itu nanti. Jenis kelamin juga penting untuk memahami kesehatan dan gaya hidup. Misalnya, tulang wanita kuno sering menunjukkan tanda-tanda stres fisik akibat melahirkan atau pekerjaan berat, sementara pria mungkin memiliki cedera akibat perang atau perburuan. Dengan mengetahui jenis kelamin, arkeolog bisa menyusun gambaran yang lebih lengkap tentang kehidupan sehari-hari di masa lalu. Tapi, menentukan jenis kelamin kerangka bukanlah tugas mudah. Tulang tidak datang dengan label pria atau wanita. Jadi, bagaimana para arkeolog melakukannya? Mari kita ke metode utama yang mereka gunakan. Cara paling umum untuk menentukan jenis kelamin kerangka adalah dengan menganalisis tulang, atau yang disebut analisis osteologi. Tulang manusia memiliki perbedaan antara pria dan wanita, yang dikenal sebagai dimorfisme seksual. Perbedaan ini muncul karena faktor biologis seperti hormon dan genetika, yang memengaruhi pertumbuhan tulang selama hidup. Tulang panggul adalah petunjuk terbesar. Wanita cenderung memiliki panggul yang lebih lebar dan dangkal untuk mendukung kehamilan dan persalinan. Beberapa ciri yang diperhatikan arkeolog meliputi lebar panggul. Panggul wanita biasanya lebih lebar untuk membentuk saluran kelahiran. Sudut subpubis. Wanita memiliki sudut yang lebih besar di bagian bawah panggul. Rongga panggul. Bentuknya lebih oval pada wanita, sementara pada pria lebih sempit dan berbentuk hati. Arkeolog juga melihat tanda-tanda stres pada panggul wanita, seperti bekas luka kecil atau piting yang bisa menandakan persalinan. Tapi, ini tidak selalu ada, terutama jika individu tersebut tidak pernah melahirkan. Jika panggul tidak tersedia atau rusak, tengkorak menjadi opsi berikutnya. Pria cenderung memiliki tengkorak yang lebih besar dan kuat dengan ciri seperti tonjolan alis, lebih menonjol pada pria, tulang rahang, lebih tebal dan persegi pada pria, sementara wanita cenderung memiliki rahang yang lebih ramping. Rongga mata. Pria memiliki tepi yang lebih tajam dan tebal. Namun, analisis tengkorak kurang akurat dibandingkan panggul karena perbedaan ini bisa bervariasi antar individu dan populasi. Arkeolog juga melihat tulang lain, seperti tulang paha atau lengan. Pria biasanya memiliki tulang yang lebih panjang dan tebal karena massa otot yang lebih besar. Namun, ini bukan aturan mutlak. Faktor seperti nutrisi, gaya hidup, dan genetika juga memengaruhi. Meski metode ini terdengar sederhana,
ada banyak tantangan. Pertama, tidak semua kerangka utuh. Tulang panggul atau tengkorak bisa rusak atau hilang. Kedua, dimorfisme seksual tidak selalu jelas. Remaja atau individu dengan karakteristik fisik yang tidak khas bisa membingungkan analisis. Ketiga, perbedaan budaya dan lingkungan memengaruhi bentuk tulang. Misalnya, populasi yang kekurangan gizi mungkin memiliki tulang yang lebih kecil, sehingga sulit membedakan pria dan wanita. Karena keterbatasan ini, arkeolog sering menggabungkan analisis tulang dengan petunjuk lain, seperti artefak yang ditemukan bersama kerangka. Tapi, ini juga bisa menyesatkan. Misalnya, asumsi bahwa senjata berarti pria dan perhiasan berarti wanita terkadang salah, karena budaya kuno memiliki norma gender yang berbeda dari kita. Di era modern, arkeologi telah bertransformasi dengan teknologi canggih, terutama analisis DNA kuno. DNA yang diekstrak dari tulang atau gigi bisa memberikan jawaban pasti tentang jenis kelamin biologis seseorang dengan mengidentifikasi kromosom seks, XX untuk wanita, XY untuk pria. Mengekstrak DNA kuno adalah proses yang rumit. Tulang atau gigi yang berusia ribuan tahun seringkali terdegradasi, dan DNA-nya bisa terkontaminasi oleh bakteri atau lingkungan. Arkeolog biasanya mengambil sampel dari tulang petrosa, bagian keras di dekat telinga, atau gigi, karena bagian ini lebih tahan terhadap kerusakan. Sampel kemudian dianalisis di laboratorium dengan teknologi sequencing DNA. Keunggulan analisis DNA adalah akurasinya. Tidak seperti tulang yang bisa ambigu, DNA memberikan jawaban yang jelas tentang jenis kelamin biologis. Namun, ada tantangan. Biaya. Analisis DNA mahal dan tidak selalu tersedia untuk setiap situs arkeologi. Kerusakan DNA. DNA kuno sering rusak, terutama di iklim panas atau lembab. Kontaminasi. Sampel bisa tercemar oleh DNA modern, misalnya dari arkeolog yang menangani kerangka. Selain DNA, arkeolog juga menggunakan analisis isotop untuk mendapatkan petunjuk tentang kehidupan seseorang, termasuk jenis kelamin. Isotop adalah variasi atom yang tersimpan dalam tulang dan gigi, mencerminkan pola makan dan lingkungan seseorang. Misalnya, wanita dan pria dalam masyarakat tertentu mungkin memiliki pola makan berbeda. Katakanlah, pria lebih banyak makan daging karena berburu, sementara wanita mengonsumsi tumbuhan. Isotop karbon dan nitrogen dalam tulang bisa mengungkap perbedaan ini, yang kadang-kadang membantu mengonfirmasi jenis kelamin. Salah satu contoh menarik adalah penemuan kerangka di situs Birka, Swedia, yang awalnya dianggap sebagai pejuang pria karena ditemani senjata. Namun, analisis DNA mengungkap bahwa kerangka itu adalah wanita, mengguncang asumsi tentang peran gender di era Viking. Penemuan ini menunjukkan bahwa teknologi modern bisa menantang stereotip lama dan membuka wawasan baru tentang sejarah. Meski teknologi membantu, menentukan jenis kelamin kerangka tetap penuh kontroversi. Salah satu masalah terbesar adalah asumsi berbasis budaya modern. Banyak arkeolog di masa lalu menganggap bahwa artefak tertentu, seperti senjata atau perhiasan, otomatis menunjukkan jenis kelamin tertentu. Tapi, ini seringkali salah. Misalnya, di beberapa budaya kuno, wanita juga menjadi pejuang, dan pria memakai perhiasan. Selain itu, ada perdebatan tentang perbedaan antara jenis kelamin biologis, berdasarkan tulang atau DNA, dan identitas gender sosial. Budaya kuno mungkin memiliki konsep gender yang lebih cair, atau berbeda dari biner pria-wanita yang kita kenal. Misalnya, di beberapa masyarakat, individu dengan peran khusus seperti dukun mungkin tidak dikategorikan sebagai pria atau wanita secara ketat. Kontroversi lain muncul ketika teknologi DNA tidak tersedia, dan arkeolog harus mengandalkan analisis tulang yang kurang akurat. Ini bisa menyebabkan kesalahan, terutama pada kerangka anak-anak atau remaja yang belum menunjukkan dimorfisme seksual yang jelas. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, arkeologi menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan manusia di masa lalu. Menentukan jenis kelamin kerangka bukan hanya soal sains, tapi juga soal memahami budaya, gaya hidup, dan nilai-nilai masyarakat kuno. Kedua, kemajuan teknologi seperti DNA telah mengubah cara kita melihat sejarah, menantang asumsi lama, dan membuka pintu menuju penemuan baru.
Yang paling penting, cerita-cerita ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Baik itu tentang jenis kelamin, peran sosial, atau kehidupan manusia purba, kita harus mendekati sejarah dengan pikiran terbuka dan kritis. Setiap kerangka adalah sebuah kisah dan tugas arkeolog adalah memastikan kisah itu diceritakan dengan benar. Itu tadi perjalanan kita mengungkap rahasia kerangka kuno dan bagaimana arkeolog menentukan jenis kelamin manusia purba. Dari analisis tulang hingga teknologi DNA, kita telah melihat betapa canggihnya metode modern dan betapa menariknya cerita di balik setiap penemuan. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.